Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Ketemu lagi di Kami Story. Biasa ya, kalau Kami Story itu memang rada-rada misteri horor gimana gitu. Jadi di sini saya mau lagi-lagi bawain cerita dari orang lain. Ada salah satu kerabat yang memang mengalami cerita ini udah lama sih gitu. Tapi ya karena memang sekarang ada segmen Kami Story, jadi bakal saya bawain di sini. Ini ceritanya tuh kayak di tahun 1990-an. Belum sampai ke 2000 lah, tapi 90, di atas 98 juga. Jadi dulu itu kerabat saya ini tinggal di daerah Bandung Utara yang memang kayak arah-arah mau ke Lembang ke sana ya, tapi nggak nyampe sana juga gitu. Tinggal di daerah Bandung Utara. Nah dia ini, mohon maaf nih, tapi sebelumnya kerabat saya ini nggak mau disebutkan namanya, jadi kita taruhlah si A ya. Nah si A ini, jadi dia tuh punya rumah yang memang lokasinya di situ, daerah Cipaganti. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang tahu daerah Cipaganti Bandung, biasanya tahu ada Jalan Siliwangi, tahu Jalan Cihamplas juga yang menuju Jalan Siliwangi itu dari Jalan Cihamplas menuju ke Dago bisa, ke ITB bisa, ke Cimbule juga bisa, ya pasti banyak yang tahu lah ya lokasi itu. Dan di lokasi itu juga yang memang terdengar banyak banget cerita yang mistis lah dalam tanda kutip gitu. Jadi dari dulu tuh memang orang-orang Bandung itu percaya banget bahwa jalan itu kalau dulu sepi ya, kalau sekarang udah rame banget. Kalau dulu sepi kan, karena memang ada hutan kota juga, jadi memang lokasinya mendukung untuk hal-hal yang berbau horor gitu. Nah kebetulan kerabat saya ini memang tinggal di daerah situ gitu, daerah Cipaganti itu tadi. Daerah Cipaganti juga nggak kalah creepy-nya ya sebenarnya sama Jalan Siliwangi tadi. Jadi dia itu dari rumah mau olahraga nih pagi-pagi ceritanya di Sabuga ITB. Nah dia ceritanya jalan kaki dari Cipaganti itu menuju Jalan Siliwangi, mau nerobos gitu kan pagi-pagi. Karena waktu dulu dia nggak punya kendaraan sendiri, jadi sekalian pemanasan tuh jalan kaki aja. Ini kerabat sayanya laki-laki ya, dia jalan tuh sendiri kan akhirnya. Jalan deh, udah gitu ngelewatin Jalan Siliwangi. Nah, nggak tahu kenapa, dia padahal sering banget tuh yang namanya olahraga di tempat itu tuh sering banget. Jadi kayak udah biasa banget, setiap dia ada waktu luang, dia pasti ke situ. Dan pada waktu itu emang posisinya dia lagi nggak kuliah, jadi ya udah aja gitu, tinggal olahraga aja gitu kan. Nah dia berangkat nih dari rumah jalan kaki lewat situ. Nah kayak biasa, kayak pagi-pagi yang biasa di Jalan Siliwangi itu kan jalannya berbelok. Untuk teman-teman yang tahu Jalan Siliwangi itu kan berbelok gitu. Nah dia tuh lihat di situ ada beberapa orang yang lagi sapu-sapu jalan. Karena posisinya pagi-pagi. Ada yang lagi sapu-sapu jalan, terus dia yang, oh ya oke, gitu. Ya rutinitas gitu namanya juga, jadi dia nggak merasa aneh. Akhirnya dia masuk ke Sabuga dan olahraga di area olahraganya. Setelah selesai olahraga, dia keluar lagi, ketemu lagi kan sama orang yang yang lagi sapu-sapu jalan itu, laki-laki, bapak-bapak. Terus dia yang menyapa lah gitu, namanya orang Sunda suka saling sapa, menyapa gitu ya. Ada dia nyapa gitu, punten pak gitu kan, karena permisi pak mau lewat kata gitu kan. Terus si bapaknya, oh mangga cep katanya gitu, lewat lah. Udah gitu, baru juga beberapa jalan si bapak itu ngomong kayak gini. Kalau bahasa Indonesianya ya, dek sering katanya lewat sini katanya gitu. Itu posisinya jam 8 pagi lah gitu, kayak ya udah pagi, udah terang. Iya pak katanya gitu. Terus kata si bapaknya, hati-hati ya jangan lewat sini malam-malam, bilang kayak gitu. Otomatis si A ini bingung dong, lah kok tiba-tiba kayak gitu. Kesatu dia memang udah biasa ke situ gitu ya, udah biasa jalan lewat situ. Terus keduanya
dia nggak pernah ketemu sama bapak ini kan, tapi kok kenapa baru sekarang gitu kayak diperingati kayak gitu, dan jangan kesini malam-malam, maksudnya gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya dia yang ya udah cuma senyum aja. Posisinya karena itu memang masih sepi banget, jadi ya jarang juga orang yang lewat walaupun udah jam 8 pagi. Nah, karena dia udah ngerasa capek, udah dari yang waktu di rumah aja dia udah jalan kaki, terus udah olahraga juga, jadi dia ngerasa capek, akhirnya dia naik angkot untuk pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia menjalani rutinitas apa segala macam gitu ya kayak biasa. Tibalah waktu malam nih. Dia nggak ada perasaan apa-apa, yang emang biasa aja. Pas malam tuh tiba-tiba punggungnya tuh panas. Dia ngerasa punggungnya panas banget. Kenapa nih gitu kan? Udah gitu dia nelfon temennya. Dulu tuh masih yang apa ya, telepon rumah, tau nggak sih, yang memang pakai pesawat telepon kan? Dia telepon temennya, dibilang kenapa ya kok gue ini punggung gue sakit-sakit katanya gitu. Terus temennya ngomong kayak gini, udah nggak usah digubris, kurang nongkrong katanya gitu. Namanya juga anak muda. Udah lu nongkrong aja kesini katanya gitu, kita lagi pada ngumpul. Ya udah, gue kesana. Di mana? Deket ITB katanya gitu. Oke, dia tanpa mikir panjang habis tutup telepon, ambil jaket, langsung dia berangkat ke ITB. Yang adalah dia waktu itu posisinya karena nggak ada angkot menuju situ yang udah malam gitu. Jadi akhirnya dia jalan kaki lalu situ. Itu nggak terlalu malam sih, jadi kayak masih jam 7:30-8 gitu, baru habis isya. Terus dia keluar, jalanlah ceritanya dia lewat jalan Siliwangi itu. Itu posisinya udah sepi banget karena memang ya dulu sesepi itu gitu. Terus penerangan juga seadanya, nggak kayak yang sekarang lampu jalan di mana-mana dan ada kafe pinggir jalan gitu. Kalau dulu nggak ada gitu kan. Terus dia lewatlah situ. Nah, pas lewat situ dia lihat ada bola tapi menggelinding gitu ya. Ada bola menggelinding di depan dia. Dia kan posisi jalannya di sebelah kiri nih. Dia mau nyebrang ke kanan, tiba-tiba ada bola ngegelinding. Terus dia otomatis bingung, ini bola punya siapa? Nggak ada yang main gitu di situ, nggak ada yang main, tapi ada bola. Dia udah yang apa ya? Maksudnya udah mulai yang curiga aneh-aneh gitu. Apa sih gitu nih? Ada orang iseng apa gimana? Toh nggak ada yang main bola juga, dan itu kan posisinya Jalan Siliwangi adalah hutan kota. Hutan banyak banget gitu ya ininya tanamannya. Terus karena dia tiba-tiba ingat omongan si bapak-bapak yang tukang bersih-bersih tadi. Dia ingatnya di tengah-tengah Jalan Siliwangi kan, dan itu posisinya malam. Jadi otomatis dia yang kayak, kayaknya salah deh gue kesini malam-malam. Ingat itu gitu kan akhirnya. Udah, karena dia nggak mau memperpanjang pemikirannya, nggak mau jadi overthinking dan jadi semakin negatif lagi ke depannya. Akhirnya dia tendang bolanya, jauh-jauh sekuat tenaga, terus dia nyebrang yang memang nanti menyusuri jalan yang nantinya belok ke kanan ke arah ITB gitu kan. Dia tendang, terus jalan lagi. Entah kenapa, itu nggak tahu perasaan dia, nggak tahu halusinasi, nggak tahu gimana. Pokoknya si pundaknya itu semakin berat, semakin panas, dan perjalanan dia tuh ngerasa kayak semakin jauh. Ini jalan dari Gandok aja gitu ngelewatin Siliwangi itu berasa jauh banget. Kalau misalnya yang tahu Gandok kayak itu Cimbuluit bawah, jalan Cimbuluit bawah. Jalan dari Gandok aja ke ngelewatin jalan Siliwangi itu jauh banget gitu rasanya. Kenapa jadi lama banget gitu? Dia juga nggak ngerti gitu. Akhirnya dia nyampe keringetan. Saking kayak ini gue udah jalannya nggak tahu berapa lama. Pas dia lihat jam, dia baru sadar jamnya mati. Ya udah, ya mau nggak mau gitu kan, ya udah deh, lebih baik dia cepet-cepet aja gitu. Dia pengen cepet-cepet keluar dari Jalan Siliwangi itu. Pas lagi jalan gitu, di tengah dia lagi fokus jalan, tiba-tiba dia dengar suara ketawa anak-anak. Suara ketawa anak kecil. Terus udah gitu dia otomatis kaget dong ya. Ini siapa nih, anak siapa yang main jam segini gitu. Terus dia lihat gitu kan ke belakang. Dia lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Di depan nggak ada siapa-siapa. Kanan kiri yaitu hutan kota gitu. Ini nggak ada orang gitu. Tapi jelas ada suara anak-anak. Mulai di situ overthinkingnya meliar gitu. Dia semakin yang mikir ini nggak beres. Ada yang nggak beres sama lokasi ini. Dia semakin ingat lagi omongan si bapak-bapak itu. Pokoknya jadi banyak banget yang pikiran dia gitu, jadi banyak banget. Dan saat itu dia menyesal kenapa harus keluar, kenapa harus lewat jalan situ. Tapi kan udah terlanjur, dia ada di tengah-tengah Jalan Siliwangi dan dia kayak
terjebak di situ aja, dia nggak bisa bolak-balik gitu. Jadi mau mundur nggak bisa gitu, jauh, mau dilanjutin jalan ke ITB juga tetap jauh. Sampai akhirnya dia ya udah fokus jalan gitu. Entah kenapa pundaknya semakin berat, semakin panas, sampai dia yang baca sebisanya dia, baca, terus dia nggak mau noleh ke belakang. Dan suara si anak-anak yang ketawa itu semakin menjadi. Sampai tiba-tiba ada sebuah boneka kayak boneka bayi-bayian gitu ya. Ada sebuah boneka jatuh di depan dia. Plek, jatuh. Kaget dong dia. Gila, gue merinding gini. Maaf. Saya merinding gini nyampe ceritanya. Boneka jatuh gitu di depan dia, terus dia kaget kan, boneka apa ini gitu kan. Terus karena jatuhnya posisinya dari atas, otomatis begitu dia ambil bonekanya, dia lihat ke atas. Dan gimana nggak kaget gitu ya, posisinya dia lagi kayak gitu. Pas dia lihat ke atas, itu di atas ada sosok anak perempuan yang kayak lagi gelantungan di pohon, di salah satu pohon yang memang apa ya namanya, kayak si akar-akarnya gitu ya ke jalan juga gitu. Itu lagi gelantungan di situ sambil ketawa-ketawa dan minta bonekanya dibalikin. Jadi kayak yang sini gitu, balikin bonekanya. Kaget dong dia, wah dia lari sekencang-kencangnya yang emang apa, kayak udah nggak inget apa-apa. Pokoknya itu loh, boneka dilempar terus dia lari sekencang-kencangnya. Yang entah kenapa di bahu dia tuh yang berat tadi itu tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Pokoknya dia lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia nyampe ke ITB, nyampe ke tempat nongkrong. Dia nyampe, terus teman-temannya nanya, lu kenapa pucet banget gitu kan, nyampe keringetan kayak gitu, ngos-ngosan. Nah, dia ceritain lah semuanya sama temennya gini. Terus teman-teman yang lain nih meremehkan, istilahnya kayak, lu cemen banget sih, cuma kayak gitu doang aja gitu ya, kayak gitu. Tapi ada satu temen di situ, perempuan yang diam-diam dia tuh kayak apa ya, kayak memperhatikan gitu ya. Nyampe akhirnya setelah pada sepi, setelah yang emang udah pada sibuk sendiri, nah si cewek ini tuh deketin si kerabat saya ini. Terus dia bilang, anaknya kayak gini bukan, katanya gitu. Iya, kata kerabat saya kan gitu. Iya benar, terus bawa boneka gini. Oh iya, katanya gitu. Emang di situ ada, katanya gitu. Terus maksudnya gimana nih? Karena kerabat saya ini tuh bisa dibilang salah satu orang yang logis ya. Jadi yang kayak nggak percaya lah sama cerita-cerita kayak gitu, apaan sih gitu. Yang berbau hantu-hantu gitu, dia nggak kayak meremehkan sih enggak. Cuman karena belum pernah mengalami, jadi dia ngerasanya apa sih gitu ya, kayak gitu. Akhirnya si perempuan itu cerita bahwa katanya dia juga dapat cerita dari orang tuanya bahwa zaman dulu tuh katanya pernah ada anak yang memang kebetulan lagi main di situ bawa bonekanya, terus katanya ketabrak. Nah terus sejak saat itu anak itu tuh selalu ada, katanya gitu, selalu ada di sekitaran daerah Jalan Siliwangi tersebut. Dan kalau misalnya apes itu bakal ketemu sama anak itu. Jadi banyak banget kendaraan, katanya banyak banget kendaraan juga yang dihadang, memang sengaja dihadang sama anak itu. Jadi tiba-tiba anak itu datang, nyampe akhirnya harus celaka, entah itu jatuh dari motor, entah itu si mobilnya nabrak trotoar gitu. Jadi selalu aja ada. Jadi si anak ini tuh kayak umurnya sekitar 7-8 tahunan dan bawa boneka itu. Padahal pada saat kejadian katanya itu udah dibersihin dalam tanda kutip ya, katanya udah dibersihin dan udah beberapa kali juga kayak disucikan tempatnya supaya nggak ada lagi memakan korban dan segala macam. Tapi selalu ada yang lihat. Dan menurut saya orang-orang Bandung itu biasanya udah pada tahu si cerita ini. Dan yang bikin semakin creepy gitu, katanya kalau misalnya ibunya udah datang. Nah ibunya ini tuh menjadi pertanyaan, ibu si anak ini tuh jadi pertanyaan, apakah ibu ini sebenarnya masih hidup atau enggak? Itu sih yang selalu jadi pertanyaan. Cuman yang jadi creepy itu ketika si ibunya udah ikutan nongol. Tapi kalau menurut saya, kalau ibunya tiba-tiba nongol kayak gitu, bukan manusia juga dong harusnya, karena sepanjang jalan itu tuh nggak ada rumah. Emang yang bener-bener kayak hutan kota doang aja gitu kanan kirinya. Dan apalagi tembok sebelahnya itu adalah tembok gitu. Jadi sepanjang jalan itu ya. Nah itu juga yang bikin semakin kesini
kayak semakin diperhatikan lagi. Jalan Siliwangi ini mulai ada lampu-lampu jalan. Kalau sekarang ya justru malah ada kafe di tanjakan-tanjakan ya dengan view hutan babakan Siliwangi gitu ya. Jadi jauh lebih manusiawi lah, bisa banget untuk dilewatin sama orang gitu. Kalau misalnya dulu itu bener-bener bikin orang males sih sebenarnya lewat situ. Bahkan orang-orang tuh lebih memilih untuk muter kayak lewat Jalan Cihamplas gitu, muternya gitu ya lewat. Cuman kalau sekarang udah jauh lebih manusiawi dan bahkan indah ya. Jadi kayak salah satu hutan kota yang asri banget, apalagi sekarang kota Bandung udah mulai susah nih gitu kan. Nah, buat teman-teman yang juga punya cerita misteri kayak gini, boleh banget dikirimin ke saya. Nanti saya cantumin di deskripsi untuk email saya. Silahkan kontak saya di situ dengan rinci deh kisah-kisah kalian seperti apa. Nanti untuk saya akhirnya bacakan atau saya ceritakan ulang di Kami Story. Oke, makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya suka nih sama segmen Kami Story ini yang berbau mistis dan misteri-misteri kayak gini, boleh kalian like, comment, share, subscribe, dan kasih tahu juga teman-teman kalian yang mungkin memang suka sama cerita-cerita kayak gini tentang horor-horor dan segala macam misterius. Silahkan juga ya. Jangan lupa jaga terus kesehatan kalian dan kewarasan mental kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.